Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas latihan soal yang ada pada buku PR Intan Pariwara, mata pelajaran IPA, kelas 8, materi tentang struktur tumbuhan dan fungsi serta pemanfaatannya dalam teknologi. Yang akan kita bahas kali ini adalah latihan soal uji kompetensi 1 pada buku PR Intan Pariwara, ada pada halaman 88. Langsung saja kita mulai pembahasan dari nomor 1. Perhatikan beberapa fungsi organ tumbuhan berikut. 1. Menyimpan makanan cadangan. 2. Tempat terjadinya gutasi dan transpirasi atau penguapan air. 3. Menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. 4. Tempat melangsungkan fotosintesis. Fungsi akar tanaman singkong ditunjukkan oleh angka. Dari pernyataan 1, 2, 3, 4 ini, manakah yang merupakan fungsi akar tanaman singkong? Akar tanaman singkong mempunyai beberapa fungsi, antara lain menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah menuju ke bagian batang dan daun, sehingga pernyataan nomor 3 ini benar. Kemudian fungsi akar tanaman singkong yang kedua adalah memperkukuh berdirinya tumbuhan. Memperkukuh berdirinya tumbuhan, dari keempat pernyataan ini tidak ada. Kemudian fungsi akar tanaman singkong yang ketiga adalah menyimpan cadangan makanan. Berarti pernyataan yang nomor 1 ini benar, kemudian nomor 3 juga benar, sehingga jawabannya adalah 1 dan 3. Penjelasan yang lainnya, untuk pernyataan nomor 2, tempat terjadinya gutasi dan transpirasi atau penguapan air, ini adalah fungsi dari organ daun. Sedangkan pernyataan yang keempat, tempat melangsungkan fotosintesis, ini juga fungsi dari organ daun. Sehingga nomor 1 tadi jawabannya adalah 1 dan 3. Kita lanjut ke soal nomor 2. Beberapa jenis tumbuhan parasit memiliki akar yang berfungsi mengisap air dan zat hara dari tubuh tanaman inangnya. Contoh tumbuhan parasit yang dimaksud adalah akar yang berfungsi mengisap air dan zat hara dari tubuh tanaman inang disebut akar pengisap, atau nama lainnya adalah Haustoria. Contoh tanaman yang memiliki akar pengisap adalah benalu dan tali putri. Sementara anggrek bulan memiliki akar udara, pandan memiliki akar tunjang yang berfungsi menopang berdirinya tajuk atau batang tumbuhan. Kemudian panili ini memiliki akar pembelit yang digunakan untuk berkompetisi mendapatkan sinar matahari. Sehingga jawaban untuk soal nomor 2, jawabannya adalah benalu dan tali putri. Soal nomor 3. Perhatikan beberapa tanaman berikut. 1 kentang, 2 dahlia, 3 kaktus, 4 jahe, dan 5 ganyong. Tanaman yang memiliki batang yang beralih fungsi untuk menyimpan makanan cadangan dan berguna untuk mempertahankan kelangsungan hidup tumbuhan tersebut pada saat kondisi tidak menguntungkan ditunjukkan oleh angka.
Batang yang beralih fungsi untuk menyimpan makanan cadangan dan berguna untuk mempertahankan kelangsungan hidup tumbuhan pada saat kondisi tidak menguntungkan, ini disebut dengan rimpang atau nama lainnya adalah rhizoma. Contoh tanaman yang memiliki rimpang adalah jahe dan juga ganyong. Sementara kentang dan dahlia memiliki batang yang beralih fungsi untuk menyimpan makanan cadangan atau disebut dengan umbi batang. Sementara kaktus memiliki batang berwarna hijau dan mengambil alih fungsi daun karena daun mereduksi menjadi bulu atau duri yang disebut dengan cladodia. Sehingga untuk soal nomor 3, berarti ini yang punya rimpang adalah jahe dan ganyong. Soal nomor 4, perhatikan gambar di samping. Selain menyokong berdirinya tumbuhan, fungsi bagian yang ditunjuk oleh huruf X adalah pada gambar soal nomor 4, ini adalah tanaman tebu. Bagian yang ditunjuk oleh huruf X ini adalah batang. Selain menyokong berdirinya tumbuhan, batang tanaman tebu juga berfungsi sebagai penyimpan makanan cadangan. Hal ini dikarenakan batang tanaman tebu mengandung banyak jaringan parenkim. Sementara itu, bagian tanaman tebu yang berfungsi menyerap unsur hara dari tanah adalah akar. Nah, jadi kalau opsi yang B ini adalah fungsi dari akar. Kemudian bagian dari tanaman tebu yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis ini adalah pada daun. Sehingga soal nomor 4 jawabannya adalah menyimpan makanan cadangan. Kita lanjut ke soal nomor 5. Cermati beberapa tanaman berikut. 1 padi, 2 alang-alang, 3 jagung, 4 jeruk, dan 5 rambutan. Tanaman yang memiliki akar yang terdiri atas akar utama dan di sekitarnya tumbuh akar-akar kecil sebagai akar cabang terdapat pada angka. Sistem perakaran yang terdiri atas akar utama dan di sekitarnya tumbuh akar-akar kecil sebagai akar cabang disebut dengan akar tunggang. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan dikotil seperti jeruk dan rambutan. Sementara pada tanaman padi, alang-alang, jagung termasuk tumbuhan monokotil yang memiliki sistem perakaran serabut. Sehingga untuk nomor 5 jawabannya adalah jeruk dan rambutan. Soal nomor 6. Akar banir merupakan salah satu modifikasi pada akar yang berfungsi. Akar banir merupakan akar yang berkembang dari pangkal akar lateral yang berfungsi untuk menegakkan berdirinya batang tumbuhan. Contoh tanaman yang memiliki akar banir adalah pohon randu alas dan kenari. Sementara itu, akar tanaman yang berfungsi memperoleh oksigen ini adalah akar napas. Contohnya, tanaman yang memiliki akar napas adalah tanaman bakau atau mangrove. Kemudian, akar tanaman yang berfungsi menyimpan air dan udara adalah akar udara. Contoh tanaman yang memiliki akar udara adalah tanaman anggrek dendrobium. Akar tanaman yang berfungsi mengisap air dan zat hara dari tubuh tanaman inang disebut dengan akar pengisap.
Contoh tanaman yang memiliki akar pengisap adalah benalu dan tali putri. Sehingga untuk soal nomor 6 jawabannya adalah menegakkan berdirinya batang tumbuhan. Soal nomor 7. Rambut akar merupakan salah satu bentuk modifikasi dari epidermis akar yang berfungsi. Jaringan epidermis merupakan lapisan terluar penyusun akar. Biasanya epidermis akan mengalami modifikasi menjadi rambut akar untuk memperluas daerah penyerapan air dan zat hara dari dalam tanah. Bagian akar yang berfungsi mengatur keluar masuknya zat dari daun ke jaringan akar adalah endodermis. Jadi yang B ini adalah fungsi dari endodermis. Kemudian bagian pada akar yang berfungsi mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun, ini adalah fungsi dari jaringan silim. Kemudian bagian pada akar yang berfungsi menyimpan makanan cadangan, ini adalah fungsi dari korteks. Sehingga untuk soal nomor 7 jawabannya adalah memperluas daerah penyerapan air dan zat hara dari dalam tanah. Soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Bagian bunga yang berfungsi sebagai perhiasan bunga ditunjukkan angka. Pada gambar bunga ini, perhiasan bunga terdiri atas mahkota. Mahkota ditunjukkan oleh angka 1. Kemudian nomor 2 ini adalah gambar benang sari. Nomor 3 adalah gambar putih. Nomor 4 adalah kelopak. Dan nomor 5 adalah ovarium. Benang sari fungsinya sebagai alat kelamin jantan. Sedangkan putih berfungsi sebagai alat kelamin betina. Ovarium merupakan bakal buah yang di dalamnya terdapat bakal biji, yang termasuk ke dalam perhiasan bunga ini adalah mahkota dan kelopak. Sehingga dari gambar ini ditunjukkan oleh nomor 1 dan 4. Soal nomor 9. Bagian buah mangga yang biasa kita makan disebut buah tersusun oleh 3 lapisan, yaitu lapisan luar atau eksokap, lapisan tengah atau mesokap, dan lapisan dalam atau endokap. Ketiga bagian lapisan ini disebut perikap. Jadi ketiga lapisan ini disebut dengan perikap. Esokap merupakan lapisan paling luar yang biasanya disebut dengan kulit buah. Mesokap merupakan lapisan tengah yang pada beberapa jenis buah, misalkan pada mangga, disebut dengan daging buah. Bagian daging buah inilah yang biasanya kita makan. Sedangkan endokap merupakan lapisan paling dalam yang mengelilingi biji. Sehingga untuk soal nomor 9 jawabannya adalah mesokap. 10. Perhatikan gambar berikut. Bagian yang ditunjuk huruf X merupakan modifikasi organ. Bagian yang ditunjuk oleh huruf X ini adalah umbi batang pada kentang. Jadi ini adalah tanaman kentang. Nah, ini adalah kentang yang biasanya kita konsumsi.
Bagian yang ditunjuk oleh huruf X ini adalah umbi batang pada kentang. Umbi batang merupakan modifikasi batang yang berfungsi untuk menyimpan makanan cadangan. Selain itu, umbi batang juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Jadi, umbi batang bukanlah organ akar, daun, maupun bunga. Sehingga untuk soal nomor 10, ini jawabannya adalah batang yang berfungsi menyimpan makanan cadangan. Kita lanjutkan ke soal yang B. Isilah dengan jawaban yang tepat. 1. Pohon tancang merupakan tanaman yang hidup di habitat berlumpur. Akar tanaman tersebut keluar dari permukaan tanah dan membengkok kembali ke dalam tanah untuk memperoleh oksigen. Jenis akar yang dimiliki oleh pohon tancang disebut akar lutut. 2. Kentang dan dahlia memiliki batang yang beralih fungsi untuk menyimpan makanan cadangan. Batang tersebut disebut umbi batang. 3. Buah mangga disebut buah sejati, sedangkan jambu monyet disebut buah semu. 4. Bagian dari calon individu baru pada biji yang akan tumbuh menjadi akar adalah radikula. 5. Daun yang memiliki helaian daun, tangkai daun, dan pelepah daun disebut daun lengkap. Sedangkan daun yang tidak memiliki ketiga bagian tersebut disebut daun tidak lengkap. Kita lanjutkan pembahasan ke bagian C. Perhatikan gambar berikut. Di sini disediakan ada gambar A, B, dan C. Jelaskan struktur morfologi batang tanaman pada gambar A, B, dan C. Gambar A ini adalah gambar tanaman pacar air. Sedangkan gambar B ini adalah gambar tanaman jagung, dan C ini adalah gambar pohon mangga. Pacar air memiliki batang bercabang, ruas batang tidak jelas, dan strukturnya basah atau disebut dengan herbaceous. Kita lanjutkan ke B, tanaman jagung. Batang tanaman jagung tidak bercabang, ruas batang terlihat jelas, dan strukturnya tidak berkayu. C. Pohon mangga. Batang pohon mangga bercabang, ruasnya tidak jelas, dan strukturnya berkayu. Soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Gambar 1, 2, dan 3. Apa nama dan fungsi modifikasi batang pada ketiga tumbuhan tersebut? Jelaskan. Kita mulai dari gambar 1. Tumbuhan pada gambar 1 ini adalah jahe. Batang jahe mengalami modifikasi menjadi rimpang atau rizoma. Batang ini beralih fungsi untuk menyimpan makanan cadangan
dan berguna untuk mempertahankan kelangsungan hidup tumbuhan tersebut pada saat kondisi tidak menguntungkan. Gambar 2. Tumbuhan pada gambar 2 adalah kentang. Batang kentang mengalami modifikasi menjadi umbi batang. Batang ini beralih fungsi untuk menyimpan makanan cadangan. Gambar 3. Tumbuhan pada gambar 3 adalah kaktus. Batang kaktus mengalami modifikasi menjadi kladodia. Batang ini berbentuk pipih, berwarna hijau dan mengambil alih fungsi daun karena daun mereduksi menjadi duri. Soal nomor 3. Perhatikan gambar di samping. Bagaimana modifikasi akar pada kedua tanaman tersebut? Di sini ada gambar A dan gambar B. Gambar A adalah gambar tanaman vanili. Tanaman vanili memiliki akar pembelit. Akar ini digunakan oleh tanaman vanili untuk memanjat sehingga memperoleh sinar matahari. Gambar B adalah gambar tanaman anggrek bulan. Tanaman anggrek bulan memiliki akar udara. Akar ini digunakan oleh tanaman tersebut untuk menyimpan air dan udara. Soal nomor 4. Ibu ingin membuat jamu. Salah satu bahan yang digunakan ibu yaitu rimpang kunyit. Menurut ibu, rimpang kunyit sebenarnya adalah akar tanaman tersebut. Benarkah pendapat ibu tersebut? Rimpang atau rizoma pada tanaman yang disebut dengan tanaman rimpang atau pada kunyit dalam soal nomor 4 sebenarnya adalah batang yang beralih fungsi untuk menyimpan makanan cadangan dan berguna untuk mempertahankan kelangsungan hidup tumbuhan, terutama pada saat kondisi tidak menguntungkan, misalnya pada saat terjadi kekeringan. Akar tanaman kunyit berupa akar serabut yang berukuran kecil dan muncul di sekitar rimpang. Jadi, pendapat ibu tidak benar. Soal nomor 5. Apa saja bagian-bagian penyusun buah kelapa pada gambar di samping? Jelaskan. Gambar ini adalah gambar kelapa, kemudian di sini ada penunjuk huruf A, B, dan C. A ini adalah lapisan luar atau eksokap, B adalah lapisan tengah atau mesokap, dan C ini adalah lapisan dalam atau endokap. Lapisan luar atau eksokap disebut juga dengan kulit buah. Kulit buah kelapa berwarna hijau atau coklat. Lapisan tengah atau mesokap. Pada buah kelapa, lapisan tengahnya berupa sabut kelapa. C. Lapisan dalam atau endokap. Pada buah kelapa, lapisan dalamnya berupa tempurung kelapa yang keras. Demikian tadi pembahasan latihan soal uji kompetensi 1 halaman 88 pelajaran IPA menggunakan buku PR Intan Pariwara yang membahas materi atau bab struktur dan fungsi tumbuhan serta pemanfaatannya dalam teknologi. Semoga video pembahasan soal ini bermanfaat.
Jangan lupa untuk mengikuti Asmagama Channel supaya kalian tidak ketinggalan dengan pembahasan soal-soal yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.